Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Prof. Eko telah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara bersama video ini. Untuk profil kerja kami itu konten manajemen dari Universitas HMJA. Sebelum perkenalkan, nama saya Anggara Putra Muncul. Mungkin apa sih perbedaan utama dari MSIB sama magang jurusan akuntansi? Ya, jadi magang itu kan inisiatifnya dari kementerian ya. Kementerian waktu menterinya Pak Nadiem kemarin ada program MBKM Merdeka Belajar itu ya. Belajar kampus Merdeka itu kan salah satu mungkin aktualisasi MBKM itu ada magang yang memang diadakan oleh kementerian sendiri, di antaranya MSIB. Jadi MSIB itu memang settingnya dari kementerian sehingga nanti di unsur di level pusat ada penanggung jawab ini magang, ada person in charge-nya, kalau nggak salah namanya Busanti. Kemudian di setiap fakultas juga ada, kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kalau nggak salah yang ditugasi Pak Dr. Agus Arifin dan Sekjur ISB ya. Sehingga bedanya adalah kalau MSIB itu langsung memang plotting dari kementerian, dananya dari kementerian, tempatnya juga berkoordinasi dengan kementerian. Kalau magang jurusan memang magang yang di-create oleh jurusan sendiri untuk mengakomodir mahasiswa yang tidak tertampung oleh magang yang diadakan oleh kantor pusat ya, Kementerian Pendidikan ya. Sehingga jurusan punya inisiatif membangun jejaring melalui alumni, melalui pengguna gitu ya, atau mungkin rekan kerja, kenalan gitu, untuk mencari mitra di luar yang sudah ditetapkan program MSIB. Dan memang sejauh ini lebih banyak terserap di magang jurusan ya mahasiswa sejauh ini, karena memang yang magang jurusan itu secara umum lebih sesuai dengan core-nya jurusan akuntansi, lebih sesuai dengan profil lulusan gitu ya. Misalkan profil lulusan jurusan akuntansi kan biasanya kan menjadi auditor, ada yang mereka magang di kantor akuntan publik, kan pas banget ya, 1 semester di kantor akuntan publik setidaknya mahasiswa punya kompetensi dasar berupa praktek gitu ya, untuk mendukung tercapainya profil lulusan tadi. Dan saya juga merasakan sih, ketika saya ngaudit juga, makanya waktu ngaudit satu klien perusahaan daerah, saya gunakan 2 mahasiswa yang alumni magang, mereka sudah mahir banget ya. Saya tidak merevisi hal yang kurang tepat mana, tapi secara umum hampir 90% mereka sudah lakukan dengan benar. Jadi revisinya saya lakukan minor gitu, revisi minor dari pengalaman menggunakan mahasiswa lulusan magang di KB untuk membantu pekerjaan junior di audit yang saya lakukan. Bedanya itu ya, yang masih dari kementerian, magang jurusan kita yang buat jejaring sendiri. Berarti tadi menurut pernyataan itu berarti menurut Bapak itu magang jurusan ini lebih relevan daripada MSIB secara umum karena yang magang MSIB ada harusnya diundang yang ini ya, diundang mahasiswa yang, karena nggak banyak sih orang yang ambil MSIB, kalau nggak salah nggak sampai 10 orang ya. Kalau yang magang jurusan kan ambil 100 orang ya, 100 orang. Secara iya, ketika magang yang jurusan ini mahasiswa bisa memilih mitra magang yang memang mendukung kompetensi mereka ya, dan juga sih sedikit yang kurang pas gitu, misalkan mereka milih magangnya di bank, dari awal sudah kita sarankan sebenarnya tidak kita rekomendasi yang magang di bank, karena magang yang sudah ada hanya diminta membantu nasabah mengisi tabungan, mencari customer baru gitu ya, dan tidak kurang relevan dengan kompetensi jurusan akuntansi ya. Lebih cocoknya marketing magang. Tapi yang lain yang kerja di perusahaan, yang magang di perusahaan, dia di akuntan manajemen, memang mengerjakan kerjaan akuntansi setiap hari.
membantu perpajakan itu kan relevan banget dengan ini ya, dengan profil yang akan dicapai oleh lulusan akuntansi, lulusan S1 akuntansi. Hanya karena itu juga mungkin lebih banyak yang tertarik di bidang jurusan yang lebih relevan. Saya pun lebih relevan jika mahasiswa bisa memilih tempat yang memang bagus ya. Contoh yang kayak tadi milihnya Opera, itu memang agak-agak ini kita juga agak kecewa gitu ya, kok bisa menanya gitu. Karena di bank itu juga mereka itu kan sifatnya data rahasia ya, jadi tidak dikasih akses untuk melakukan aksesnya hanya di sistem. Jadi kalau di KAP kan itu juga membantu melakukan proses itu. Yang mungkin tadi selain yang udah Bapak jelasin, mungkin apakah ada tantangan lain dari MSIB ataupun magang reguler tadi? Oke, untuk yang periode ke depan, yang jelas ini kan kementerian ganti ya. Bahkan kementeriannya dipecah ya, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Dasar Menengah dipecah. Cuman sejauh yang kita baca untuk Kementerian Dasar dan Menengah, kementerian sudah mengeluarkan statement mau meninjau ulang seluruh kebijakan. Tapi untuk yang Kementerian Tinggi ada berita sedikit yang saya baca di media gitu ya, katanya akan melanjutkan beberapa program, di antaranya MBKM, mungkin tidak total sama persis, tapi ada statement dari salah satu wamennya yang mengatakan MBKM akan berlanjut. Sehingga kalau berlanjut berarti kan kita masih ada magang besok. Kecuali tiba-tiba di-cut semuanya ganti total ya, berarti udah nggak ada magang lagi. Tapi dari sekilas kan baru dilantik kemarin 21 ya, sekarang 22 sehari ada statement-statement yang keluar nampaknya masih berlanjut. Jadi saya kesimpulan sementara ya, karena baru sehari kan, jadi nampaknya masih berlanjut. Dan karena masih berlanjut, kita juga akan meeting, tim MBKM jurusan akuntansi akan meeting besok gitu, mulai mengidentifikasi ketersediaan mitra mampu menampung berapa kita akan meeting besok. Kita sih optimis dengan presentasi di atas 60 lah ya, 60% lanjut, 40% di cancel gitu. Ya, bahkan semuanya memang kebijakan dari ini ya, dari Pak Nadiem yang haruskan mahasiswa berkegiatan di luar kampus minimal 1 semester ya, untuk mendukung kompetensi. Kalau Anda di kelas terus gitu kan ya, kalau ini sih saya optimis karena bagus akan lanjut, dan itu dengan catatan memang tempat magangnya betul-betul dievaluasi gitu ya. Kalau yang kemarin terulang misalkan hanya mencari nasabah ya jangan dipilih lagi, mahasiswa itu jangan dipilih magang di bank misalnya, karena kemarin kita sampaikan tahun kedua tetap masih ada yang pilih lagi, terulang lagi gitu, terulang lagi mereka mengeluh gitu. Kan sudah kita sampaikan di awal, jangan pilih magang, pilih yang lain gitu. Dalam hal dukungan dan pembinaan, apakah mahasiswa mendapat lebih banyak bimbingan dari pihak kampus atau industri dalam program magang reguler universitas dibandingkan magang MSIB? Kalau magang MSIB itu karena program dari pemerintah dia ada pendampingan ya, ada pendampingan. Harusnya ada ibu korprodi yang ikut di sini ya, karena kan kebetulan dia masuk tim magang, saya nggak masuk tim magang. Dia harusnya di samping saya ada ibu korprodi juga menjelaskan lebih ya. Tapi sejauh ini yang MSIB itu lebih banyak yang magang jurusan yang interaksi industrinya total gitu ya. Kalau MSIB masih 50-50 lah ya, ada nanti pastinya ditanyakan ke ibu korprodi ya. Nah sejauh ini saya memang bertanggung jawab di magang jurusan. Kalau yang magang MSIB korprodi satu. Tapi dari pengamatan sekilas yang saya lakukan, MSIB belum total di industri ya, masih ada kegiatan di sini buat laporan gitu. Kemudian juga beberapa jenis magang MSIB juga ada yang luarannya harus menjadi tugas akhir kan ya, sehingga mahasiswa berkegiatan di sekitar kampus MSIB. Tapi kalau yang magang industri yang total di Jakarta ya total 4 bulan memang di Jakarta itu hanya
komunikasi dengan mentornya lewat online ya, karena keterbatasan dana juga ada sekali monitoring offline untuk luar kota memang kita diberikan dana dari fakultas ya, itu sekali aja selama periode magang untuk yang luar kota, tapi dalam kota bisa 2 kali, tapi offline-nya bisa lewat Zoom, bisa lewat yang lain, bisa setiap minggu komunikasi dengan DPL istilahnya ya, pembimbingnya gitu. Prof, bagaimana pandangan industri terhadap lulusan yang mengikuti program magang universitas dibandingkan dengan magang MSIB, Prof? Kalau magang jurusan responnya ya, sekali lagi yang MSIB saya kurang memantau ya, karena yang penanggalannya bukan tadi. Kalau magang jurusan responnya bagus sekali, bahkan kayak Kap Anwar gitu ya, dari beberapa mahasiswa yang sudah magang di sana begitu lulus ditawarkan bekerja di sana. Ada yang juga nonton juga langsung ditawarkan di sana. Di samping yang ada magang di Kapkro gitu ya, itu kemarin mahasiswa ada yang ditugaskan sampai ke Sulawesi, ke Sumatera. Saya tanya, bisa dapat waktu magang dibayar nggak? Ya dibayar juga karena memang banyak pekerjaan ya. Pekerjaan misalkan Nuha ya, kakak angkatan dia kan di Gro ya, itu dia ditugaskan sampai ke Sulawesi. Dia pernah ngobrol ke saya, gas bersih berapa yang 4 bulan saya bisa dapat mungkin 10 jutaan gitu. Bersih di luar yang sudah kepakai untuk operasional, uang sisa dia bawa pulang. Ya. Dan responnya bagus sekali, terbukti begitu lulus mereka langsung mengirim undangan untuk rekrutmen gitu ya. Karena memang secara umum kompetensi lulusan kita banyak dipuji ya oleh user gitu. Karena kita kan juga melakukan research study. Research study itu berkomunikasi dengan para pengguna bagaimana kompetensi lulusan kita. Kita lakukan setiap tahun research study. Makanya setiap nanti ada alumni pasti langsung disuruh ngisi data research. Karena kan termasuk ikut juga indikator kinerja utama itu kalau lulusan maksimal 6 bulan itu tidak melewati 6 bulan gitu ya, mendapatkan pekerjaan pertama, lanjut studi lanjut, atau memang bisa melakukan bisnis secara mandiri ya, dengan indikatornya mampu menghasilkan profit bersih minimal sama dengan UMK gitu ya. Profit bersih ya sudah kurang macam-macam. Misalnya UMK dari Mas kalau dibangun UMK-nya kalau nggak salah 2,5 juta apa ya, 5 juta. Kalau DKI kan UMK-nya 5 juta ya. Ada alumni kemarin baru lulus langsung bekerja di Jakarta. Saya tanya gimana salary pertama ya, salary pertama saya dibayar sesuai UMK Jakarta. Baik Prof, program magang jurusan ini apakah akan mendapat sertifikat seperti yang ada di MSIB? Jika tidak, apakah hal ini menjadi kekurangan dari magang jurusan? Yang kemarin-kemarin itu sertifikat malah diberikan oleh mitra. Misalkan yang magang di KAP, istilahnya digabungkan surat keterangan ya, surat keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dari tanggal sekian sampai sekian sudah melakukan magang di KAP ini pakai kod perusahaan, pakai stempel direkturnya, dan itu dipakai oleh mahasiswa untuk melamar. Tapi kalau memang diminta jurusan mengeluarkan sertifikat, ya nanti kita sediakan. Sejauh ini mereka sudah merasa cukup puas dengan surat keterangan magang yang diberikan oleh mitra, itu sudah lebih kuat dari sertifikat yang dikeluarkan oleh jurusan. Yang lebih keren, kodnya Kapgro gitu ya, yang tanda tangan direktur yang menyatakan misalkan UHA gitu ya, bulan tanggal sekian sampai tanggal sekian bulan ini melakukan apa, sudah melakukan magang dalam bidang audit account receivable misalkan gitu ya, dengan kinerja yang sangat memuaskan gitu. Itu kan nampaknya mahasiswa udah megang itu, udah merasa tidak perlu lagi sertifikat jurusan gitu ya. Tapi kalau memang mau diminta, yang nggak apa-apa, nanti kita sediakan gitu. Menurut Prof sendiri, mana yang lebih berperan penting dalam menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi tuntutan profesi akuntansi di masa depan, MSIB atau magang jurusan? Sejauh ini
Ya sekali lagi tadi karena saya tidak bertanggung jawab di MSIP ya, sehingga memang saya detailnya kurang terlalu paham dengan MSIP, tapi tahu secara global ya, dari jurusan akuntansi yang bertanggung jawab di MSIP berkorporasi, jadi bisa disondingkan ke sana jawaban saya betul atau tidak. Jadi kalau sekilas dari yang saya amati sih magang jurusan lebih ya, tadi dengan catatan bagi mahasiswa yang mendapatkan tempat magang yang sesuai bukan yang kayak bank tadi. Ada sedikit memang yang kita agak kecewa gitu. Tapi kalau yang di KAP, di perusahaan gitu ya, kan ada banyak di perusahaan di Jakarta juga ada, di perusahaan di mana itu betul-betul accounting yang diajarkan di perusahaan itu, sehingga mereka merasa kompetensinya sesuai banget gitu ya dengan yang mereka harapkan gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan dari kami udah cukup sih Prof, udah selesai juga. Mungkin dari Prof ada closing statement ataupun sepatah kata untuk mungkin bagi angkatan 22 juga yang nanti udah mulai magang gitu. Iya. Kalau kami dari pengelola jurusan sih merekomendasi ngambil kesempatan magang itu ya, karena memang ini kan kesempatan hanya datang ketika Anda menjadi mahasiswa ya. Nanti di CV Anda pasti akan dunia kerja akan melihatnya berbeda ketika Anda sudah magang dan belum bagi mahasiswa yang passionnya memang ingin bekerja di industri, praktisi industri atau manajemen di kantor pemerintahan dan lain-lain gitu ya. Kecuali memang mahasiswa passionnya bukan ingin bekerja sebagai praktisi tapi ingin sebagai akademisi, kan ada saya ingin nanti lah kalau sudah lulus saya langsung ambil S2 biar bisa jadi dosen, jadi itu mungkin bagi yang pilihannya begitu mungkin ya lebih relevan ikuti perkuliahan kelas gitu ya. Tapi bagi Anda yang ingin mencari pekerjaan setelah lulus sangat recommended sekali untuk join magang karena tadi kompetensi itu hanya didapat melalui peluang dan tidak ada media lain untuk mendapatkannya gitu ya. Kesempatan magang itu kan diberikan ketika statusnya masih mahasiswa saja. Ketika sudah nggak mahasiswa ya nggak ada kantor yang buka untuk magang. Paling kalau ada sifatnya individu dan itu mungkin bukan magang tapi kayak masa percobaan rekrutmen karyawan paling ya. Manajemen trainee gitu ya, kalau sudah lulus statusnya. Dan juga mahasiswa yang ambil magang itu karena dikonversi menjadi 7 pelajaran rata-rata mereka lulus tepat waktu gitu ya. Semester 6 menghabiskan magang, semester 7 itu menyelesaikan 1 mata kuliah wajib plus mengerjakan skripsi, bisa selesai di semester 7 ya. Sehingga ketika nilai di semester 7 kan keluarnya di bulan Januari ya, Januari nilai keluar mereka tinggal mendadak. Nah, semuanya prosesnya sudah dilakukan, sehingga proposal sudah, hasil sudah, tinggal statusnya nunggu nilai keluar langsung mendadak. Sehingga bisa tepat Anda lulus di semester akhir semester 7 ya, tanpa harus bayar SPP semester 8 karena walaupun masuk semester 8 sudah ada pengumuman SPP dibayar selama bulan Januari, tapi sampai akhir Februari itu tidak kena SPP, UKT nggak kena, asal bisa diikut yudisium di akhir Februari. Mungkin sekian dari kami. Lagi terima kasih buat